Jadi kayak tiap ada kesempatan ya tabrak Ya, aja dulu tabrak gitu aja ya dulu. Bang. Apa hasilnya nanti itu kebelakangan. Yang penting target dan tanggung jawab Iya, itu paling penting. Ingat hidup adalah Pilihan. Hidup adalah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi selamat datang di BBPK. bincang-bincang pasal kuliah. Ada cerita apa tuh? Nah, kita hari ini bakal ngelakuin podcast tentang apa sih yang kita alamin sehari-hari yang biasanya tuh menjadi struggle dan ya sesuatu yang sering kita lalui gitu lah ya kan. Nah jadi yang pertama-tama kenalin aku Dendra Purnama Deska. Dan aku Amelia Putri yang bakal nemenin kalian di podcast episode kali ini. Oke, sedikit tentang aku nih. Jujur tuh aku tuh tipe yang kayak kurang gitu dalam time manajemennya, selalu teledor, ketinggalan gitu sih. Kalau Amel gimana? Sama banget, karena kan aku juga gabung dalam organisasi ya. Jadi tuh kayak memprioritaskan antara kuliah dan organisasi tuh kadang tuh bikin pusing dan sumpah itu bikinnya jadi struggle parah gitu sih. Nah makanya jadi di podcast kali ini kita tuh bakal bahas topik yang sebenarnya kayak relate banget untuk kita ya, yaitu tentang time management. Nah karena siapa sih kan yang nggak pernah ngalamin struggle tentang time management. Dan kita tuh bakal ditemenin siapa sih di episode kali ini? Boleh perkenalan dua narasumber hebat kita. Baik, halo, perkenalkan aku Laila Nurfadila. Halo, perkenalkan aku Emrofi Heriasta. Halo Kak. Halo Laila sama Bang Rofi. Selamat datang Kak. Makasih ya udah mau datang. Terima kasih juga sudah mengundang kami ya. Cukup. Jadi kita bakal ngobrol santai-santai aja Kak. Jadi kayak seputar pengalaman Abang sama Kakak selama perkuliahan nih gitu. Nah siapa tahu dari cerita Kakak Abang nih kami sebagai host dan juga audiens nih kayak dapat insight gitu. Boleh. Next. Jadi kayak pernah kita tuh sering kan ngerasain kalau kayak hari itu kayak cepat banget ya kan Mel. Iya, betul. Kayak tiba-tiba udah habis aja padahal baru mau mulai produktif gitu. Terus juga yang jadi masalahnya itu adalah ngatur waktunya nih. Yang bikin struggle dan bikin kadang tuh pusing gimana sih caranya supaya milih yang mana nih dulu gitu. Yang mau dikerjain. Nah makanya untuk teman-teman yang struggle jadi kayak kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber hebat kita. Nah jadi kayak menurut dari Kak Laila dan juga Bang Ropi ini kayak ngapa sih time management tuh kayak penting banget dan jadi salah satu struggle terbesar bagi kita mahasiswa gitu. Oke, siapa dulu nih? Boleh. Menurut aku kenapa jadi struggle nih? Karena kita tuh masih masa transisi dari yang pertamanya kan kita TK, SD, SMP, SMA itu kan udah terjadwal nih jadwalnya dari jam 7 nih kita harus udah di sekolah. Terus nanti jam 3 kita udah pulang. Kan semuanya udah terjadwal. Terus juga jadwal matkulnya itu kan sudah tersusun dari sekolahnya. Sedangkan di kuliah ini kita harus nyusun sendiri. Jadi itu kita tuh berasa diberi kebebasan. Tapi kebebasan itulah yang membuat kita kayak merasa berleha-leha jadinya. Semacam pedang dua arah gitu ya Kak. Betul. Kalau dari Bang Ropi gimana nih? Benar kata Kak Laila, karena kita di kampus ini nih kita diberi kebebasan yang dimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Apalagi kita gimana ya, jatuhnya tuh otomatis kita udah berada di ranah kuliah ini, otomatis tanggung jawab kita tuh lebih besar daripada waktu kita TK, SD, SMP dan SMA. Iya. Dari masa sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu kan kita emang benar-benar ditentukan waktunya nih dari jam 7 sampai sore itu udah ditentukan oleh dari ranah sekolahnya. Tapi kalau di kuliah kita itu memiliki tanggung jawab yang sendiri yang dimana kita akan baiknya kita gimana kuliahnya, baiknya kita gimana untuk kedepannya gimana, berorganisasi gimana gitu. Jadi tergantung bagaimana tanggung jawab pada diri kita sendiri gitu. Jadi kayak di kuliah ini kita tuh harus benar-benar berdiri di kaki sendiri gitu ya Bang ya. Nah sepengalaman
kakak dan abang nih, gimana sih realitanya jadi mahasiswa aktif di dalam membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Karena yang Amel lihat nih kan Abang Rofi pernah jadi PJ Amel pas PKKMB. Nah itu dia tuh sibuk banget kan, kayak ada inilah nggak bisa hadir gitu kan, tapi dia tetap menyempatkan waktu untuk adik-adiknya datang. Terus juga Kak Laila dalam organisasinya juga aktif. Gimana tuh menurut kakak dan abang? Tapi sebelumnya kami mau nanya nih, kenapa dari kami Sekian banyak berdua orang, itu kami yang diambil. Kami itu yang diambil gitu. Padahal lebih banyak orang yang Padahal aktif kayak gitu. benar. Bahkan kayak misalkan ketua Eforkom kah atau bahkan ketua BEM-nya atau apa gitu ya kan. Kenapa, apa sih yang kalian lihat dari diri kami gitu loh. Jujur ya Kami nih. penasaran juga kan, kayak Oke. di chat kaget sumber perdana loh ya kan. Itu makanya Oke. kaget Oke. kali nih ya gitu. Mau dari siapa dulu? Oh, boleh Amel dulu. Nah, jujur ya, kalau ngelihat kalian berdua itu tuh kan ngelihatnya tuh kayak teratur gitu, kayak anak itu terorganisir banget, kayak organisasi aktif, terus juga kuliahnya selesainya tepat waktu. Apalagi Kak betul. Laila tuh kan yang buat jurnal, nah kan abang juga skripsi, terus kayak ngelihatnya tuh kok bisa ya ada orang yang bener-bener teratur, terorganisir gitu. Gimana tuh, Bang? Kalau untuk pengalaman abang sendiri, kenapa abang bisa manajemen waktu dengan baik dan padahal sistemnya itu bisa kayak mana ya, kuliah bahkan kerja juga gitu, bahkan aktif juga di organisasi gitu, dan bahkan bisa lulus tepat waktu. Iya, Ya kan? Hebat, iya, hebat, betul. hebat, Nah, hebat. karena kalau menurut abang pribadi, dalam diri kita itu harus ada punya satu prinsip gitu, Apa tuh Bang? tanggung jawab. Kalau di diri abang, apa yang sudah kita kerjakan berarti itu selesaikan tanggung jawabnya dengan sampai akhir gitu. Selesaikan apa yang dimulai benar, gitu ya Bang. Benar. Karena gimana ya? Kalau menurut abang, dari sejak abang SMK itu abang udah dari SMP sih udah sering ikut organisasi lah. Dulu SMP ikut organisasi pramuka, cuman ya nggak sampai selesai. Terus SMK juga masuk organisasi juga gitu, kayak semi militer juga, terus PBB juga, dan dulu bahkan waktu abang kuliah itu nggak pernah berpikir untuk kuliah. Dulu tuh abang kerja dulu selama 2 tahun, karena kan abang angkatan 20 seharusnya. Gap year 2 tahun berarti ya. Di tahun 2022 itu baru berpikir untuk kuliah. Dan di saat itu juga abang juga berpikir kayak di tahun 2022 aku harus resign nih dari kerja karena harus milih salah satu. Ya, ya. Dan minta saran sama pemilik perusahaannya langsung. Udah cerita segala macam, bisa nggak kuliah sambil kerja. Ternyata sistem yang di pekerjaan yang waktu abang kerja itu nggak bisa, harus milih salah satu, resign atau milih kuliahnya gitu. Ya mau nggak mau otomatis ya udah kita harus milih kuliah, karena menurut abang kita harus kuliah juga karena itu butuh. Karena di zaman sekarang kalau kita nggak ada gelar itu untuk naik pangkat atau naik gaji itu bakal lama gitu, tergantung kepada diri pribadi sendiri gitu kan. Itu berpikir kemarin. Cuman ya setelah abang masuk kuliah terus berpikir kayak bisa nggak ya ngelaluin ini, padahal niatnya kuliah dulu tuh nggak ada gitu. Kayak berpikir kayak aku kuliah cuma ngambil gelar lah gitu. Ternyata setelah berpikir lagi, sesenang itu ternyata kuliah, banyak relasi yang kita dapat. Apalagi waktu abang semester 1 tuh kan baru perkenalan tuh PPKMB di tahun 2022, ngejalanin PPKMB, bahkan kayak mencoba berkenalan dengan lingkungan baru, teman-teman baru gitu. Apalagi waktu semester 1 lumayan aktif lah gitu kan, tiba-tiba kayak jadi ketua kelas awalnya. Setelah itu coba aktif di kelas di semester 2 kalau nggak salah itu ada pembukaan organisasi. Waktu kita tuh waktu di PPKMB kan ada perkenalan organisasi tuh di UKM. Tertariklah sama Eforkom. Gimana Eforkom tuh kayak wah kayaknya di bidang abang nih gitu. Cocok nih sebagai suka di lapangan. Jadi otomatis kayak cobalah di Eforkom gitu. Dicoba ternyata lulus. Waktu itu malahan di Eforkom itu kami keterima ada 27 orang. Penerimaan terbanyak gitu di tahun itu. Dan nggak tahu kenapa kayak ternyata jati diri kita di kampus itu ternyata dari sanalah kita dapat gitu. Karena kita nih kalau menurut abang kita nih berkuliah itu bukan sekedar hanya berkuliah. Kalau kalian hanya sekedar berkuliah saja itu kalian nggak bakal tahu apa-apa. Kayak orang bilang kupu-kupu
kura-kura kan, kuliah pulang kan. Kalau kura-kura kan kuliah kerja gitu kan. Rapat nggak sih bang? Iya betul. Oh iya kuliah rapat. sorry lupa kan. Jadi menurut abang kita tuh kuliah jangan hanya berpikir kuliah aja. Coba cari kegiatan yang benar-benar ada manfaatnya. Dan abang terasa pada diri abang sendiri semenjak ikut Eforkom, kita tuh dikenal banyak orang, bahkan kayak wah aku bukan siapa-siapa loh, bukan apa, tapi kayak orang kok bisa kenal kita gitu karena apa, dedikasi kita terhadap apa yang udah kita kerjakan selama di kampus gitu. Apalagi abang di Eforkom juga menjabat selama 3 tahun. Ya. Nah, Iya. 3 tahun tuh bukan waktu yang sedikit kan, waktu yang lama yang dimana kayak udah punya kenyamanan dan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kita, dan tanggung jawab atas tanggung jawab yang udah diberikan Eforkom kepada abang, ya kita harus tuntaskan sampai selesai gitu. Karena apa? Ya itulah tadi, tanggung jawab yang udah diberikan tuh jangan sampai disia-siakan, karena itu bakal dapat jadi pengalaman untuk kedepannya di masa kerja atau masa depan kita nantinya gitu. Oke, itu guys. Jadi dari Bang Ropi itu kuliah jangan sekedar kuliah. Harus tanggung jawab. Pengalaman relasi itu penting guys. Betul. Dari Kak Laila nih, gimana Kak? Kalau aku terkait time management antara kuliah dan organisasi itu dari sini guys. Dari cara kita menentukan mata kuliah. Kan mata kuliah ini kan kita milih sendiri. Jadi kita pastikan nih jam berapa sih kita free-nya, jam berapa kita bisanya. Kalau aku biasanya ambil kuliah itu pagi. Jadi sore itu kan biasanya kita rapat atau malam, jadi nggak akan terganggu kuliahnya. Jadi seperti itu kalau ngambil manajemen waktuku. Oh, jadi kayak rapatnya tuh di malam gitu ya Kak? Ya kan biasanya rapat itu kita lakukan organisasi kan. Biasanya itu kan sore atau enggak. Iya, dari Malam. sore ke malam gitu ya Kak? Jarang kan rapat pagi-pagi. Oh, iya sih. Ada kalau waktu libur. Gitu lagi. Oke. Nah, walaupun sebenarnya kayak walaupun time management udah bagus, udah kita prediksi bagaimana kedepannya tuh, pasti tetap ada kan yang namanya struggle tuh Kak. Betul. Nah, dari pengalaman kakak dan abang nih, dari struggle tuh bisa kakak tuh jadi nentuin apa sih yang perlu didahulukan gitu. Kalau misalnya kayak organisasi tuh jam segini kayak bareng sama waktu kuliah gitu. Kalau dari kakak sendiri gimana sih nentuinnya, kayak apa yang lebih penting gitu? Cara kita menentukan prioritas. Tujuan kita kuliah di sini awalnya adalah untuk kuliah kan. Jadi ya udahlah nantilah dulu organisasi, bisa dicari penggantinya kan. Karena udah organisasi nggak hanya kita sendiri kan orangnya, kita punya teman. Tapi kalau kuliah kita cuma punya diri kita gitu loh. Kita nggak bisa berharap sama siapa-siapa gitu. That's good. Lagi pula di kuliah ini kan kita juga punya tanggung jawab nih untuk membawa nama orang tua gitu kan. Ada orang tua yang harus kita banggakan. Kalau di organisasi kan masih ada teman yang lain. Mungkin tolonglah ya bantu. Atau kayak hasil rapatnya kasih tahu dong gitu. Notulensinya dong kirim. Dari abang gimana bang? Kalau menurut abang ya tetap prioritas yang dimana awal tujuan kita kuliah itu ya udah kuliah gitu. Organisasi itu ya itu tuh gimana ya, sampingan untuk bagaimana kita untuk membuka diri, jati diri gitu. Yang terpenting yang bagaimana kayak ya udah awal kuliah kita itu tanggung jawab kita, ya udah kita selesaikan sampai akhir. Betul. Gitu ya. Oke. Meskipun di organisasi selalu bilang mentingin mana nih Ya, antara iya, organisasi benar. atau kuliah. Oh, iya ditanya tuh. Kalau mulut berbicara kayak organisasi kok, tapi dalam hati tetap kuliah dong. Iya dong. Lihat dong. Apa sih? Gitu. Benar-benar. Nah, pernah nggak sih salah ngatur waktu? Misalnya kan kita kan milih matkul kuliah sendiri kan. Tuh pernah nggak sih salah ngaturnya tuh, entah dosennya tuh gak ada kan pas war. Jadi terlalu banyak kegiatan dan nggak bisa ngehandle semuanya gitu. Pernah nggak bang? Kak? Apa ya? Mungkin waktu skripsian kali ya, waktu udah semester 7. Nah, gimana tuh bang? Kalau dibilang Berat nih bahas skripsi dibilang struggle enggak, cuman waktu itu emang bener-bener kayak bukan ditinggalkan ya, cuman agak gimana ya, emang bener-bener dibilang struggle enggak, cuman emang kita tuh harus bener-bener mana yang harus kita prioritasin dan mana yang harus kita kejar gitu. Yang dimana kan kalau waktu di semester 7 kalau nggak salah, sebelum lengser itu sama dengan abang lagi skripsi. Nah pas di saat itu juga kayak kita harus membagi waktu bagaimana nih, bisa nggak ya skripsi dengan tanggung jawab kita yang masih ada sebelum kita di lengser jabatan,
kita sama-sama bisa manajemen waktunya tuh dengan teratur gitu kan. Cuman kayak alhamdulillahnya nih waktu skripsian tuh emang sedikit waktu itu beberapa minggu, nggak tahu sih beberapa minggu apa sempat kayak dibilang menghilang dari Evercom, nggak, cuman kayak sedikit emang fokus di skripsinya gitu karena emang ada targetnya gitu. Sedikit mengasingkan diri lah ya Bang ya. Cuman nggak dilupain ya. Gitu. Nggak lupain Gitu guys. sih. Oke, dari Kakak. Kalau aku sendiri pasti tentunya pernah dong jadwal itu bentrok. Jadi rasanya tuh kayak bisa nggak ya aku membelah diri aja. Di sini penting, di sana penting. Itulah tadi pentingnya kita menentukan prioritas, guys. Nah, iya benar. Karena kan hidup itu adalah pilihan. Asik. Itu insight guys. Hidup adalah pilihan. Oke, next kali ini kayak kita tuh mau tahu nih tips dari Kakak sama Abang nih kayak biar tetap konsisten sampai kita tuh bisa lulus tepat waktu. Nah, kayak di tengah kesibukan Kakak nulis jurnal atau Abang dengan skripsinya itu gimana tuh? Yang jurnal lah dulu. Soalnya yang jurnal duluan yang bakal gerak gitu. Dari semester 5 mereka udah Oke, semester guys. 4 ya? Semester 4. Oke guys, bagi kalian yang mau cepat tolong ikut jurnal saja. Enggak, tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk bikin jurnalis, kalian aja lah promosi lah ya. Ya, boleh. Biar Vkom ini- Boleh banget, boleh biar banget, Kak. Vkom banyak publishernya. Ya, benar. Jadi kalau kalian mau join jurnal silahkan join dan hubungi dosen yang mau kalian coba jadikan pembimbing seperti itu. Baik. Tips dari aku itu kalian tuh harus tadi time management. Kemudian kalian juga ketika mengerjakan tugas akhir ini tuh harus jangan nunggu mood. Allahu Akbar, kalau nunggu mood mau kapan coba selesainya? Iya. Kalau bikin tugas akhir ini ada 2 orang yang terlibat, yaitu dari kalian sendiri sama dosennya. Kalau dari kalian sendiri aja udah males, kalian bakal ketemu kesusahan yang lain dengan si dosennya. Dengan si Ngerasain dosen. nggak, Rofi? Bener. Ngerasain bener. Serius. Oke. Kemudian kalian boleh nge-push diri kalian, tapi dalam hal yang wajar aja. Terus kalian boleh menjadikan orang lain itu sebagai motivasi kalian. Jangan sampai orang lain itu sebagai pembanding sehingga diri kalian tuh merasa insecure, kecil hati jadinya kan. Bener. Ada yang mau tambahkan, Rofi? Mungkin tips dari Abang ya cuman kayak bagaimana kita bisa lulus tepat waktu dengan kita berorganisasi, dengan kita skripsian. Yang terpenting itu tanggung jawab kita dari awal itu kita kerjakan sampai selesai gitu. Dan menurut Abang ya tips dari Abang ya menurut Abang ada 2 itu. Apa tuh Bang? Yang pertama itu ya dosen pembimbing, yang kedua itu adalah support system. Support system. Kalau nggak punya gimana tuh, Bang? Nanti kan OTW gitu. Karena apa Abang bilang 2 itu karena pembimbing Abang itu Bu Dia. Bu Dia itu benar-benar jadi orang tua banget di kampus gitu kan. Kayak benar-benar mereka Bu Dia itu benar-benar kayak dia benar-benar menjadi anak lah kami nih yang apalagi kami GOT kan. Selesai GOT dia tetap ngabarin kami udah di daftar wisuda apa belum. Jadi yang terpenting tuh kayak dosen pembimbing itu benar-benar jika ada masa percepatan atau sistem yang GOT itu ikutin aja. Karena jangan mikirin orang, mikirin diri sendiri aja dulu. Karena kalian skripsi itu bakal sendiri, bukan sama teman-teman kalian gitu. Oh, okay. Dan yang kedua itu kenapa support system itu Masuk nih. Kenapa ya? Karena menurut Abang itu sebagai motivasi. Dia bahkan kayak kamu harus bisa nih gitu. Dia bahkan kayak dengan adanya dia tuh kita lebih semangat, lebih termotivasi kayak dia aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Jadi kayak lebih terpush gitu kitanya ya Bang ya. Dan lebih tertata gitu. Nah, kalau buat yang nggak ada gimana tuh, Bang? Masih ada orang tua dan sahabat, tenang aja. Oh iya. Nah, jadi nggak ada alasan ya kalau masuk organisasi itu nggak bisa time management, nggak bisa lulus tepat waktu. Berarti nggak ada alasan. Nggak dong. ada. Itu tuh kembali ke niat Ya, lagi sih. kembali ke diri sendiri aja. Ya. Ya alhamdulillah lah. Dan mungkin gimana ya, mungkin dengan kami yang awal, mungkin anggap aja kami sebagai pembuka di angkatan 22 mungkin bisa memotivasi angkatan yang lain-lainnya, bahkan mereka lebih mengejar lagi untuk tamat secepat mungkin gitu. Dan iya, kami iya. kayak kami bukan kayak bersyukur aja kayak alhamdulillah kami ada yang mengejar gitu. Karena kan pembuka itu kan kayak motivasi teman-teman yang lain gitu untuk wah mereka bisa nih, kenapa kita nggak bisa? Itu bersyukurnya. Jadi termotivasi benar. Sebagai Betul. semacam pembuka gerbangnya gitu ya Bang ya. Nah, kita tuh kan sering malesnya ya untuk Abang sama Kakak nih ngelawan ego
apapun itu, entah itu malas, entah apa gitu Kak, entah lagi sedih gitu, itu gimana sih Kak? Sebenarnya kalau kita lagi sedih itu nggak apa-apa sih guys, itu kan bentuk kita mengekspresikan diri. Manusia. Iya, tapi Ngerilis emosi gitu ya. betul. Tapi kalau terkait melawan malas itu ya kalau kesadaran diri sih baliknya. Sedang diri. Kalau misalnya kita nggak ngelawan nih rasa malas kita, kapan kita mau bergeraknya gitu loh? Kapan mau selesainya? Target kita ini sudah di depan mata gitu loh. Oke, Benar-benar. sih. Dan kita tuh di hidup kita harus punya planning dan target. Betul. Itu yang paling penting. Planning dan target. Karena apa? Ya target abang 3,5 tahun harus putus kuliah. Alhamdulillah terkejar. Alhamdulillah. Dan tahun depan harus kerja, ya udah harus kerja kayak gitu. Karena di hidup ini kita kan nggak tahu ke depannya. Jadi berapapun targetnya, berapapun planningnya, nggak terkejar pun, tapi kita harus punya planning dan target. Itu untuk tujuan kita ke depannya gitu. Jadi biar nggak bingung arahnya kemana. Bener. Nggak ayah ini arahnya kemana. Aduh. Relate lagi. Enggak sih. Filmnya. Filmnya. Kita masih punya kok. Oke. Oke, kita dapat insight banget ya kan dari obrolan berkelas ini. Betul banget. Terus juga kita dapat pelajaran bahwa time management tuh nggak harus bikin gimana, harus kita tuh harus planning, harus tahu targetnya di mana, tujuannya, dan harus tanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Intinya tuh kayak kesadaran diri kita ya kan. Betul. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast ini nih. Kita boleh nggak minta semacam pesan ataupun wejangan untuk yang nonton dan untuk kami sebagai host Kami juga. sebagai mahasiswa juga nih yang lagi ngalamin struggle. Kami masih semester 4 nih, masih setengah perjalanan ya kan Mel. Untuk kalian semoga cepat lulus ya. Dan jangan nge-push diri kalian sebegitunya karena kalian harus mengingat dengan mental health itu sangat penting. Tapi tetap harus di-push karena kalau nggak di-push kalian bakal santai aja, itu bakal memperlama kalian nantinya. Tapi ya ingatlah push itu dalam batas yang wajar seperti itu. Oke, dari abang. Kalau dari abang ya selesaikan tepat waktu. Ada sistem dari fakultas yang jatuhnya kayak memberi kalian peluang untuk cepat selesai. Ikutin aja gitu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Gitu. Ya, jadi kayak tiap ada kesempatan ya tabrak Ya, aja dulu tabrak gitu aja ya dulu. Bang. Apa hasilnya nanti itu kebelakangan. Oke. Jangan asal tabrak sih. Nanti Ya. bentrok sama jadwalnya. Ya sih. Iya sih, iya Perhatikan iya. lagi ya. Berarti tetap harus atur planningnya dulu. Betul. Yang penting target dan tanggung jawab Iya, itu paling penting. Ingat hidup adalah Pilihan. Hidup adalah pilihan. Oke, thank you banget ya Thank you Kak banget, Kak Laila sama Bang Ropi udah thank you. mau nge-share pengalaman di sini. Dan tipsnya dalam mengatur waktu. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita Kak Laila dan juga Bang Ropi. Nah, semoga dari pembahasan kita tadi teman-teman bisa ngambil insight dan pelajarannya. Stay tune juga untuk episode selanjutnya Di podcast BBPK berbincang-bincang pasal kuliah. Cita apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.